Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai metode Mamdani. Metode Mamdani juga dikenal dengan metode Max-Min, diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena strukturnya yang sederhana namun efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, berbeda dengan metode Tsukamoto, di mana setiap aturan akan menghasilkan nilai pasti atau Krebs sebagai outputnya, sedangkan di metode Mamdani, hasilnya tetap berbentuk fuzzy, yang kemudian nantinya akan mengalami proses defusifikasi menjadi keputusan yang lebih jelas. Metode Mamdani sendiri memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan fungsi keanggotaan. Proses dimulai dengan mendefinisikan fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input. Yang kedua adalah fungsi implikasi. Setelah menentukan aturan if-then, fungsi implikasi digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan output. Yang ketiga adalah komposisi aturan, yaitu hasil dari semua aturan digabungkan menggunakan metode Max. Yang keempat adalah penentuan alpha predikat atau fire strength. Fire strength ini menentukan derajat kebenaran dari setiap aturan. Yang kelima ada defusifikasi. Defusifikasi menerjemahkan informasi fuzzy yang diperoleh dari hasil komposisi menjadi variabel terukur atau nilai Krebs. Nah, kita di sini punya suatu konteks permasalahan. Sebuah perusahaan elektronik akan memproduksi smartphone tipe ZYX dan dari data 6 bulan terakhir, jumlah permintaan terbesar mencapai 5.000 unit per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 unit per hari. Persediaan bahan baku di gudang terbanyak mencapai 600 unit dan persediaan terkecil mencapai 100 unit. Kapasitas maksimum produksi perusahaan adalah 7.000 unit, sedangkan untuk efisiensi operasional, perusahaan disarankan untuk memproduksi paling sedikit 2.000 unit per hari. Berapakah jumlah smartphone tipe ZYX yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebesar 4.000 unit dan persediaan bahan baku di gudang adalah 300 unit dengan menggunakan 4 aturan fuzzy? Nah, sebelum kita masuk ke dalam aturan fuzzy-nya, kita terlebih dahulu harus mengenal apa saja sih variabel dan himpunan fuzzy dari konteks permasalahan. Nah, dari konteks permasalahan, kita bisa mengetahui bahwa ada 3 variabel fuzzy, yaitu variabel permintaan, variabel persediaan, dan variabel produksi. Nah, variabel permintaan sendiri memiliki 2 himpunan, yaitu tinggi dan rendah. Himpunan tingginya paling banyak mencapai 5.000 unit dan himpunan rendahnya mencapai 1.000 unit. Kemudian di variabel persediaan juga memiliki 2 himpunan, yaitu sedikit dan banyak. Himpunan paling banyak mencapai 600 unit dan himpunan sedikit mencapai 100 unit. Dan kemudian di variabel produksinya juga memiliki 2 himpunan, yaitu sedikit dan banyak. Paling banyak mencapai 7.000 unit dan paling sedikit mencapai 2.000 unit. Nah, kita bisa menganalisa grafik atau fungsi keanggotaan permintaan rendah dan tinggi. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat kurva menurun, kurva linear menurun untuk fungsi keanggotaan permintaan rendah. Sedangkan di sebelah kanan kita bisa melihat fungsi linear naik untuk permintaan tinggi yang dilambangkan atau disimpulkan dengan warna oranye. Nah, dari kurva ini kita bisa mengamati dan bisa menganalisa fungsi keanggotaannya masing-masing untuk himpunan permintaan rendah dan himpunan permintaan tinggi. Pertama, untuk permintaan rendah, mu permintaan rendah X akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 1.000. Sedangkan akan bernilai 5.000 kurang X dibagi 5.000 kurang 1.000 jika 1.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.000. Dan akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 5.000. Nah, dari konteks permasalahan kita bisa mengetahui bahwa nilai permintaan X yang diketahui adalah 4.000. Maka kita mencoba untuk menemukan kondisi yang sesuai dengan X, yaitu jika 1.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.000. Nah, ternyata nilai X memenuhi kondisi ini. Maka fungsi keanggotaan yang kita gunakan adalah fungsi yang di tengah, yaitu 5.000 kurang X dibagi 5.000 kurang 1.000. Maka mu permintaan rendah untuk nilai X sama dengan 400 untuk nilai X sama dengan 4.000 sama dengan 5.000 kurang 4.000 dibagi dengan 5.000 kurang 1.000.
sama dengan 1000 per 4000 yaitu 0,25. Maka mu permintaan rendah untuk nilai X sama dengan 4000 sama dengan 0,25. Kemudian kita analisis untuk himpunan tingginya. Mu permintaan tinggi untuk nilai X akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 1000 dan akan bernilai X kurang dari 1000 dibagi 5000 kurang 1000 jika 1000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 5000 dan akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 5000. Nah, dari konteks permasalahan kita mengetahui bahwa nilai permintaan adalah 4000, maka kita substitusikan nilai X kepada kondisi yang memenuhi, yaitu kondisi yang di tengah. Maka mu permintaan tinggi untuk nilai X 4000 sama dengan 4000 kurang 1000 dibagi dengan 5000 kurang 1000, sama dengan 3000 kurang 4000, sama dengan 0,75. Nah, kemudian kita menganalisa fungsi keanggotaan untuk variabel persediaan dengan himpunan sedikit dan banyak. Di sebelah kiri kita bisa melihat variabel persediaan dengan himpunan sedikit yang disimbolkan dengan warna biru, dan di sebelah kanan kita bisa melihat variabel persediaan dengan himpunan banyak yang disimbolkan dengan warna oranye. Nah, dari kurva ini atau dari grafik ini kita bisa menyimpulkan fungsi keanggotaannya, karena di sini kita bisa lihat derajat keanggotaannya untuk masing-masing produksi unit. Nah, untuk variabel persediaan di himpunan persediaan sedikit akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 100 dan akan bernilai 600 kurang X dibagi 600 kurang 100 jika 100 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 600 dan akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 600. Dari konteks permasalahan, kita bisa mengetahui bahwa jumlah persediaan adalah 300, maka kita cari kondisi yang memenuhi, yaitu jika 100 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 600. Nah, maka fungsi keanggotaan yang kita gunakan adalah fungsi yang di tengah. Maka kita substitusikan nilai persediaan sama dengan 300. Persediaan sedikit dengan nilai X sama dengan 300 sama dengan 600 dikurang 300 dibagi 600 dikurang 100 sama dengan 300 per 500 sama dengan 0,6. Dan sedangkan untuk himpunan persediaan banyak, mu persediaan banyak untuk nilai X akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 100 dan akan bernilai X kurang dari 100 dibagi 600 kurang 100 jika 100 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 600 dan akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 600. Nah, dari konteks permasalahan kita mengetahui bahwa jumlah persediaan adalah 300, maka kita substitusikan nilai 300 ke dalam fungsi keanggotaan. Maka mu persediaan banyak untuk nilai X sama dengan 300 sama dengan 300 dikurang 100 dibagi 600 kurang 100 sama dengan 200 dibagi 500 sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita analisa fungsi keanggotaan untuk variabel produksi, yang mana memiliki himpunan sedikit dan banyak. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri adalah kurva linear menurun untuk produksi sedikit dan kita bisa lihat di sebelah kanan adalah kurva linear naik untuk produksi banyak. Mu produksi sedikit untuk nilai X akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 2000 dan akan bernilai 7000 kurang X dibagi 2000 dibagi 7000 kurang 2000 jika 2000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 7000 dan akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 7000. Untuk himpunan produksi banyak, mu produksi banyak X akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 2000 dan akan bernilai X kurang dari sama dengan 2000 dibagi 7000 kurang 2000 jika 2000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 7000 dan akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 7000. Nah, variabel produksi ini adalah variabel yang kita perlu tentukan dalam konteks ini karena dua variabel yang lainnya yaitu persediaan dan permintaan sudah kita ketahui nilainya. Nah, dengan menentukan nilai keanggotaan untuk himpunan sedikit dan banyak dari variabel produksi, kita dapat melakukan analisis atau tindakan lebih lanjut yang didasarkan pada kondisi persediaan dan permintaan. Nah, setelah mengetahui nilai variabel dan juga himpunan untuk konteks permasalahan, mari kita masuk ke bagian aturan. Nah, di aturan pertama, rule satunya,
Jika permintaan rendah dan persediaan sedikit, maka produksinya sedikit. Nah, ada 3 kata kunci di sini, yaitu 2 kondisi, permintaan rendah dan persediaan sedikit. Konsekuennya atau then-nya adalah produksi sedikit. Nah, yang pertama kali kita tentukan adalah alpha predikat atau fire strength 1, yang merupakan minimum dari mu permintaan rendah dan mu persediaan sedikit, yaitu min buka kurung 0.25,0.6, yang mana paling sedikit atau paling kecil yaitu 0,25. Maka alpha predikat fire strength 1 sama dengan 0,25. Nah, yang kedua kita menentukan output creeps dari setiap aturan. Nah, output creeps ini kita lihat dari variabel atau dari konsekuennya, yaitu produksi sedikit. Maka, fungsi keanggotaan yang kita gunakan adalah fungsi keanggotaan produksi sedikit. Mu produksi sedikit untuk nilai X sama dengan 7.000 kurang X dibagi 7.000 kurang 2.000. Maka kita substitusikan nilai apa predikat ke dalam fungsi keanggotaannya. 0,25 sama dengan 7.000 dikurang X dibagi 5.000. Maka X sama dengan 5.750. Maka nilai output creeps 1 atau Z1-nya adalah 5.750. Nah, kemudian di aturan kedua kita memiliki 2 kondisi. Jika permintaan rendah dan persediaan banyak, maka konsekuennya atau then-nya adalah produksi sedikit. Yang pertama kali kita lakukan atau kita tentukan adalah alpha predikat fire strength 2, yang merupakan minimum dari mu permintaan rendah dan mu persediaan banyak, yaitu minimum dari buka kurung 0.25,0.4, yang mana yang paling minimum adalah 0,25. Maka alpha predikat fire strength 2 adalah 0,25. Kemudian kita menentukan output creeps dari setiap aturan berdasarkan alpha predikat yang sudah kita dapatkan. Maka kita ganti fungsi produksi sedikit dengan alpha predikat yang kita dapatkan yaitu 0,25. 0,25 sama dengan 7.000 dikurang X dibagi dengan 5.000. X sama dengan 5.750. Maka nilai output creeps untuk aturan kedua atau yang disebut dengan Z2 adalah 5.750. Nah, kemudian untuk aturan ketiga kita juga punya 2 kondisi di sini, yaitu permintaan tinggi dan persediaan sedikit, dengan konsekuennya yaitu produksi banyak. Yang pertama kali kita tentukan adalah penentuan alpha predikat fire strength 3, yang merupakan minimum dari mu permintaan tinggi dan mu persediaan sedikit. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa mu permintaan tingginya adalah 0,75 dan mu persediaan sedikitnya adalah 0,6. Karena kita menggunakan fungsi min di sini, jadi alpha predikat fire strength 3 adalah 0,6. Nah, kemudian kita menentukan output creeps dari aturan 3. Kita gunakan fungsi keanggotaan dari konsekuennya. Karena konsekuennya adalah produksi banyak, maka fungsi keanggotaan yang kita gunakan adalah mu produksi banyak untuk nilai X sama dengan X kurang 2.000 dibagi 7.000 kurang 2.000. Kita substitusikan nilai fire strength 3-nya yaitu 0,6. 0,6 sama dengan X kurang 2.000 dibagi 5.000. Maka nilai X sama dengan 5.000. Dan maka output creeps 3 atau Z3 adalah 5.000. Nah, kemudian di rule keempat kita juga memiliki 2 kondisi, yaitu permintaan tinggi dan persediaan banyak, dengan suatu konsekuensi, yaitu produksi banyak. Kita tentukan alpha predikat fire strength 4-nya dengan menggunakan fungsi min dari mu permintaan tinggi dan mu persediaan banyak, yaitu min 0.75,0.4, yaitu 0,4. Nah, setelah kita mendapatkan alpha predikat fire strength 4, kita substitusikan ke dalam mu produksi banyak atau fungsi keanggotaan produksi banyak. 0,4 sama dengan X kurang 2.000 dibagi dengan 5.000. Maka X sama dengan 4.000. Dan output creeps dari aturan 4-nya atau Z4-nya adalah 4.000. Nah, inilah yang membedakan metode Mamdani dengan metode lainnya. Kita akan menggunakan komposisi aturan. Komposisi aturan menggunakan fungsi max, yaitu setiap aturan di atas kemudian akan dikelompokkan berdasarkan variabel linguistiknya. Apa variabel linguistik yang kita gunakan untuk mengkelompokkan? Yaitu fungsi konsekuennya, produksi banyak dan sedikit. Nah, kita bisa melihat alpha predikat 1 sampai alpha predikat 4. Kita buat urutannya, yaitu alpha predikat 1 nilainya segini dan berasal dari produksi sedikit.
alfa predikat 2 merupakan bagian dari produksi sedikit, sedangkan alfa predikat 3 dan 4 merupakan bagian dari produksi banyak. Nah, kita akan mengkelompokkan produksi sedikit kita kelompokkan dengan produksi sedikit, sedangkan produksi banyak kita kelompokkan dengan produksi banyak. Kemudian kita gunakan fungsi max yang akan mencari nilai keanggotaan paling besar. Nah, setelah kita kelompokkan, maka kita dapatkan bahwa nilai keanggotaan yang paling besar adalah 0,6 untuk variabel produksi banyak, sedangkan nilai keanggotaan yang paling besar adalah 0,25 untuk variabel linguistik produksi sedikit. Nah, setelah kita menggabungkan komposisi aturannya, maka kita buat grafiknya adalah seperti ini. Nah, setelah kita buat grafik dari komposisi aturannya, setelah kita gabungkan keempat aturan itu dan menggabungkannya dalam satu grafik seperti ini, kita bisa melihat adanya pembagian ruang atau pembagian luas di sini. Kita kasih nama di sini bangun ruang 1, bangun ruang 2, dan bangun ruang 3. Nah, kita kasih pertanda di sini bahwa ini adalah A1 dan ini adalah A2. Nah, kemudian setelah kita menganalisa grafik dan menemukan ruang atau membaginya menjadi ruang-ruang tertentu, yaitu ruang 1, 2, dan 3. Kita sekarang mencari nilai A1 dan juga A2. Nah, dari variabel linguistik yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,25 dan 0,6, kita bisa gunakan untuk mencari A1 dan A2. Nah, karena A1 dan A2 ini kalau kita perhatikan, ini menggunakan fungsi linear naik, maka kita bisa mengaplikasikan rumus fungsi linear naik untuk mendapatkan nilai A1 dan nilai A2, yaitu 0,25 sama dengan A1 dikurang 2000. Kalau kita perhatikan di bawah sini, grafiknya adalah yang paling bawah ini adalah 2000, sedangkan yang paling atas ini adalah 7000. Oleh karena itu, kita gunakan rumus A1 kurang 2000 sama dengan 7000 dikurangi 2000, yaitu 5000. Maka 0,25 sama dengan A1 kurangi 2000 dibagi dengan 5000. Maka A1-nya adalah 3250. Nah, berarti A1 ini di garis ini adalah 3250. Nah, sedangkan A2-nya kita cari. Karena A2 ini merupakan variabel linguistik untuk produksi banyak, maka 0,60 sama dengan A2 kurang 2000 dibagi dengan 7000 kurang 2000, yaitu 5000. Maka A2-nya sama dengan 5000. Dari grafik kita juga bisa mengetahui bahwa A2-nya adalah 5000. Nah, setelah kita menemukan nilai A1 dan A2, kita memiliki fungsi keanggotaan baru setelah kita melakukan komposisi aturan dengan fungsi max. Nah, fungsi keanggotaan yang baru ini adalah fungsi keanggotaan Z akan bernilai 0,25 jika Z kurang dari sama dengan 3250 dan akan bernilai Z kurang dari 2000 dibagi 7000 kurang 2000 jika 3250 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari sama dengan 5000 dan akan bernilai 0,6 jika Z lebih dari sama dengan 5000. Nah, kalau teman-teman bertanya, dari mana kita dapatkan 3250 dan 5000 pada fungsi keanggotaan ini? Nah, ini kita dapatkan dari A1 dan A2. Kita aplikasikan ke dalam fungsi keanggotaan. Nah, karena setelah kita menerapkan fungsi komposisi aturan menggunakan fungsi max, kita akan mendapatkan suatu fungsi keanggotaan yang baru yang kita dapatkan dari pembagian ruang atau membagi grafik menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, 2, dan juga bagian 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan fungsi keanggotaan yang baru, kita akan melakukan tahapan difusifikasi. Nah, di tahapan ini kita akan menggunakan metode centroid yang juga dikenal sebagai centre atau center of gravity (COG) yang memiliki rumus Z sama dengan integral Z mu buka kurung Z tutup kurung dz yang merupakan momen dibagi dengan integral mu buka kurung Z tutup kurung dz yang merupakan luas. Nah, artinya kita harus menghitung momen dari setiap bagian atau setiap daerah yang tadi kita sudah bagi
dan juga menghitung luas untuk setiap daerah. Nah, yang pertama kita hitung momen untuk setiap daerah 1, 2, dan 3. Nah, karena momen itu luasnya menggunakan integral, maka kita juga aplikasikan integral di sini dengan batasan atas yaitu 3250 dan batasan bawah yaitu 0. Nah, kita gunakan tadi fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan akan bernilai 0,25 jika Z kurang dari sama dengan 3250. Nah, kita substitusikan nilai 0,25. Maka M1 atau momen 1 adalah integral dengan fungsi batas atas 3250 dan batas bawah adalah 0. Untuk 0,25 Z dz kita integralkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, kemudian di M2 atau di daerah 2, kita gunakan batas atasnya 5.000 dan batas bawahnya 3.250. Nah, dapat dari mana batas atas dan batas bawahnya ini? Kita dapat dari fungsi keanggotaan. Karena fungsi keanggotaan yang di tengah ini memiliki kondisi jika 3.250 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari sama dengan 5.000. Nah, kita jadikan yang paling maksimum ini 5.000 sebagai batas atas, sedangkan yang paling minimum ini kita gunakan sebagai batas bawah. Nah, oleh karena itu, kita juga menggunakan fungsi keanggotaannya. Karena kita menggunakan kondisi yang di tengah, maka kita gunakan juga fungsi keanggotaan yang di tengah. Fungsi keanggotaan yang di tengah adalah Z kurang 2.000 dibagi 7.000 kurang 2.000. Maka kita substitusikan nilai Z-nya menjadi Z kurang 2.000 dibagi 7.000 kurang 2.000 yaitu 5.000. Z dz sama dengan kita integralkan, maka kita menghasilkan nilai ini. Nah, kemudian untuk M3 yaitu momen untuk daerah 3. Kita gunakan batas atasnya integral dengan batas atas 7.000 dan batas bawahnya adalah 5.000. Nah, untuk nilai 0,6 kan ini kita dapatkan dari fungsi keanggotaan. Maka kita integralkan menghasilkan nilai 7.200.000. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan momen untuk ketiga daerah, maka sekarang kita bisa menghitung luas untuk setiap daerah. Kita perhatikan di sini sudah dibagi daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 1 ini merupakan persegi panjang, daerah 2 ini merupakan trapesium, dan daerah ketiga ini merupakan persegi panjang pula. Maka kita akan menggunakan rumus luas untuk menghitung persegi panjang dan untuk menghitung luas trapesium. Daerah 1 persegi panjang, maka kita kalikan di bawahnya yaitu 3250 yang merupakan A1 tadi dikalikan dengan 0,25. Kita bisa lihat di derajat keanggotaannya ini yang menghasilkan 812,5. Sedangkan untuk daerah 2 yang merupakan trapesium kita gunakan fungsi luas trapesium yaitu 0,25 ditambah dengan 0,6 dikali dengan 5.000 dikurang dengan 3.250 bagi 2 yaitu 743,75. Sedangkan di daerah ketiga persegi panjang kita gunakan rumus panjang kali lebar yaitu 7.000 dikurang 5.000 yaitu 2.000 dikali dengan 0,6 yang mana menghasilkan 1.200. Nah, setelah kita menentukan momen dan luas masing-masing daerah, kita bisa mensubstitusikan nilainya ke dalam rumus titik pusat atau sentroid yang dilambangkan dengan Z. Maka Z sama dengan momen dari ketiga daerah dibagi dengan luas dari ketiga daerah, yaitu menghasilkan nilai 4.247,74. Nah, maka jumlah smartphone tipe ZYX yang akan diproduksi jika nilai permintaan adalah 4.000 dan persediaan adalah 300, yaitu 4.248. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bertemu lagi di video selanjutnya.